Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Priskastuti dengan Stanbook 2204011042, kelas Manajemen B, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lagi Dende. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar manajemen. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, pembahasan materi pertama yaitu pengertian pengantar manajemen. Pengantar manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari seorang anggota perusahaan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, yang memerlukan manajemen ialah perusahaan, tipe organisasi, dan tipe kegiatan. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, planning, kedua, organizing, ketiga, actuating, dan keempat, controlling. Pertama, planning atau perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penetapan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu konsep dasar. Tujuan manajemen yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Keempat, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Kelima, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan. Selanjutnya, skema pengertian manajemen, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen sebagai yang pertama, manajemen sebagai ilmu, yaitu ilmu yang terus berkembang untuk membuat keputusan. Yang kedua, manajemen sebagai seni, yaitu perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi, yaitu harus profesional dalam membuat keputusan berdasarkan prinsip umum, pendidikan formal, dan para profesional mendapatkan status karena prestasi, bukan favorit, suku, ataupun kriteria lainnya. Pembahasan ketiga yaitu perkembangan teori manajemen. Pada perkembangan teori manajemen terdapat 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik. Pada aliran klasik terdapat 2 teori. Yang pertama, teori manajemen ilmiah menurut Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 yang menekankan pentingnya umur manusia dalam produksi, perbaikan dalam kondisi kerja, melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan investasi paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machines. Yang kedua yaitu teori organisasi klasik menurut Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Menurut Fayol,
Membagi operasi perusahaan menjadi kegiatan yang semuanya saling tergantung satu dengan yang lain, seperti teknik yang akan menghasilkan produksi dan manufaktur produk. Yang kedua, keamanan, berhubungan dengan perlindungan karyawan dan kekayaan. Ketiga, komersial, yaitu pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang keempat, akuntansi, pelaporan, pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca, pengumpulan data. Yang kelima, keuangan, perolehan dan penggunaan modal. Keenam, yaitu manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Aliran kedua yaitu aliran hubungan manusiawi. Tokohnya yaitu Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial serta psikolog apa yang memotivasi mereka. Aliran ketiga yaitu aliran manajemen modern. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus secara situasi. Yang keempat yaitu pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Pembahasan keempat yaitu manajer dan lingkungan organisasi. Pada lingkungan organisasi terbagi atas dua, yaitu lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan internal organisasi, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Sedangkan pada lingkungan eksternal organisasi, yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi, tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, termasuk antara lain teknologi, sosial kultur, ekonomi, dan legal politik. Sedangkan lingkungan tugas yaitu lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, dan pelanggan. Pembahasan kelima yaitu koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Koordinasi dan rentang manajemen ini saling berhubungan erat. Karena semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Dan jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Lebih mudah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antara departemen. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu penyusunan personalia organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya terpenting organisasi adalah sumber daya manusia, seperti orang-orang yang memberi tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Yang kedua yaitu penyusunan personalia.
fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penetapan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Yang ketiga yaitu proses penyusunan personalia, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat, posisi-posisi tepat, dan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah proses penyusunan personalia. Yang utama yang harus dilakukan yaitu perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, melakukan penarikan atau perekrutan. Setelah itu, melakukan seleksi. Selanjutnya, pengenalan dan orientasi, dan latihan, serta pengembangan. Selanjutnya, penilaian pelaksanaan kerja, pemberian balas jasa dan penghargaan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Pembahasan yang terakhir yaitu tingkatan manajemen. Pada tingkatan manajemen terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak, top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah, middle management. Dan manajemen terakhir yaitu manajemen lini pertama, first line management. Pada manajemen puncak yaitu top manajemen, merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi atau eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemennya. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan konsep yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun tim kerja yang baik, sehingga siapa saja yang duduk di tingkatan manajemen ini harus punya keterampilan memimpin. Adapun yang secara umum berada di manajemen puncak ini adalah seperti dewan direktur atau dewan eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, CEO, chief executive officer, CFO, chief financial officer, dan juga COO, chief operating officer. Yang kedua yaitu manajemen menengah, middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Siapa saja yang menjalankan profesi di bagian manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain, dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dari tubuh perusahaan. Adapun jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini mencakup manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, plant manager, factory manager, regional manager, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu manajemen lini pertama, first line management. Pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Tingkatan manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkatan ini akan menjalani kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional, sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Adapun pihak-pihak yang secara umum bisa masuk ke dalam tingkatan manajemen satu ini mencakup kepala produksi, mandor produksi atau mandor pabrik, kepala seksi untuk sebuah perusahaan besar dan punya banyak administrasi, pengawasan teknis untuk perusahaan otomotif, supervisor, dan lain-lain. Sekian dari pembahasan materi saya mengenai pengantar manajemen pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi tadi bermanfaat bagi penonton semua.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton pembahasan materi saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.